Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak ada guru baru dan di sini Bapak akan mengajarkan tentang agama Islam dan bumi pertiwi. Oke, di sini kan di hari pertama, jadi kita kan belum kenal ini. Jadi lebih baik ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, dari itu kalau kita nggak kenal, kita nggak akan kenal. Ya. Jadi oke, di sini mungkin saya mengenalkan dulu. Bahkan saya juga Bapak Andika Syaifullah dan saya dulu alumni dari S1 dan S2 dulu ya. Salah, Pak. Saya di seberang ini, men. Itu dan saya tinggal saya itu di Maimun. Mungkin ada dari anak berdoa yang tinggal di daerah Maimun. Saya orang kedua Saya oh, ini mah dari jauh. Kamu berapa apa? Jimona ya. Oke, mungkin itu saja bisa Bapak. Mungkin Bapak belum kenal sama Bapak nih. Mungkin boleh perkenalan salah satu dulu. Nama siapa? nama saya Rizky Ferdiasa. Nah, jadi Tinggal di Rotterdam, Pak. oh tidak. Aslinya? Aslinya saya orang Pematang Sungai Baru, Pak. Daerah Tanjung Balai satu jamnya, baru itu nanti desa, di ujung desa, dan ujungnya ujung desa tadi. oh pelosok. Ya, Tingkatnya pelosok ya. Ada berapa Rizky? ketiga saya. Atau masih lengkap kan? Ini sebenarnya Rizky siapa namanya? Ini saya, Pak. Oh, ini Rizky. Where do you live? Oh, ini lupa. Berapa bersaudara? Saudara. Kedua, tiga saya kedua. Abang atau kakak? Abang. Adik, cewek cowok? Cewek. Lengkap? Ya. Karena kita bikin sekolah kita di sini ya, di Pancing ya. Benar kan kalau di sini apa ya? Dan masih kita kan pertama itu masih perkenalan lah ya, belum masuk ke materi inti. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang materi. Mungkin apa saja sih yang bisa kemudian oh tunggu dulu sebelum kita masuk ke situ saya lupa. Di sini siapa ketua kelas ya? Ini Edo, Pak. Edo. Kenapa? Apa ya? Sepi kali kelas ini. Berapa koordinasi di kelas ini? Saya 5. Sudah 2 orang absen, 1 orang kuliah di adik. 2 absen, 1 orang alumni adik. Izin gitu. Ya. Absen itu apa? Senjata kenapa ya? Satu sakit, Pak. Sakit. Satu tanpa keterangan. Satu sakit. Absen. Kenapa dia nggak buat surat sakit di sini? Belum tahu, Pak. Sekarang. Oh betul. Nah, oke ada maaf tadi Bapak ada dulu jadi si Bapak tahu kan tadi. Nah, tapi tadi ada kita lanjut tadi kan masih ya bagian hasil. Nah, mungkin itu saja dan mungkin kita akan masuk ke ya tadi udah kita perkenalan gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pembelajaran atau masalah awalnya gitu kan akan sedikit saya jelaskan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita perlu mengetahui pekerjaan masing-masing dan untuk ketua kelas itu mohon dipimpin. Teman sebelum kita mulai kita coba kita berdoa kepada Tuhan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada satu lagi sebelum kita memulai mata pelajaran ini kan pada saat di kita ada bagian kita kan karena masih apa ini masih tinggal. Kalian ini kan masih tinggal SD. Nah, jadi awalnya kita itu mengingat jasa para pahlawan dan mungkin kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Nah, lagu wajib nasional ini yang akan kita bawakan ini adalah lagu Garuda Pancasila. Nah, kalian semua tahu kan lagunya kan? Oke. Baik, berdiri dulu untuk Bapak. Nah, slide. Oke, akan kita mulai lagunya. Ini kita buat 2 kali ulang ya. Nah, akan kita mulai. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila.
Dan kita kan belajar agama, dan ini diskusikan agama Islam. Nah, kan bapak baik kalau kita ada motor yang Kristen, tapi bapak ada dalam Islam dan buku. Kita ini begini. Sudah mau bilang gitu. Gak enak nanti. Ini kok itu. Oke. Nanti poin deh. Potongan. Ya, hubungan aja. Kalau ada agenda deh. Jadi masih lanjut. Nah, oke anak-anak, sini kita akan mempelajari tentang pelajaran agama Islam dan tauhid. Nah, untuk anak-anak bapak yang di sini ada yang tahu apa itu agama? Agama. Menurut Kristen dulu, apa itu agama? Menurut saya agama adalah sebuah peraturan kehidupan. Nah, oke, betul. Iya sama sih. Sebenarnya agama itu juga sama dengan Kristen, tapi itu lebih mengatur kita untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar, jalan yang benar. Apa yang itu? Nah, apa sih yang diajarkan oleh orang tua di rumah ketika kalian dari situ diajarkan tentang apa yang kalian ingat? Contoh istilah apa yang diajarkan oleh ibu atau bapakmu tentang agama? Diajarkan apa mungkin dari sudah diajarkan haji, sholat, apa gitu? Saya itu dari kecil Disuruh. Oh, terpaksa itu. iya, Karena terpaksa di sini. karena saya itu orang yang malas. Oh, maaf. Kalau suruh, Tapi itu malas saya. jadi kalau terpaksa karena mungkin masih anak-anak ya, jadi belum ada rasa takut. Takut dihantar, dihantar sama Tuhan. Tapi biasanya kan dulu kalau saya yang mencuri itu ya, itu tangannya yang seperti ini. Opennya gitu ya. Sengaja untuk nak mencuri atau enggak dia? Kami menunjuk kan. Padahal tentunya ada soal ini yang kali jangan dilakukan lagi ya. Karena kita sini kita akan belajar tentang budi pekerti. Jadi itu hal yang perbuatan yang tercela itu jangan kita lakukan lagi. Memang manusia ini tidak ada sempurna, tapi apa salahnya kita mencoba? Dan kita tuh kalau kita tuh dia bilang kita tuh harus mengusahakan kita bisa berbuat hal yang terpuji ya. Yang tercela memangnya manusia pasti kan ada juga kesalahannya, nggak salah. Kita jangan bilang ya. Nah itu apa yang diajarkan orang tuamu tentang agama? Kalau saya mengajari saya tentang cara mematuhi kita. Bentuk pilihan. Contoh kayak waktu saya kecil kayak orang tua curi. Terus kita ngomong, karena anak kecil lagi ngomong. Nah, wah, di sini ada dua kan yang namanya itu bukti pekerti. Bukti pekerti itu bisa dibilang kalau bapak bilang itu akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, bagaimana cara melakukannya itu dari hati kita sendiri, iman. Dan kita pun pasti dari kecil dan ayah itu diajarkan sama orang kita untuk berbuat yang baik-baik. Kan? Ya mungkin kita gimana ya bilang? Kita itu sebagai manusia pasti pernah membuat salah, tetapi jangan kita mengulangi kesalahan yang lalu. Makanya itu di sini kita disekolahkan agar kita itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jika mungkin kita tidak sekolah, mungkin kita tidak akan tahu mana yang benar mana yang salah. Betul atau tidak? Betul. Jadi itulah makanya ada proses edukasi ini dan di kurikulum ini ada yang namanya tentang pendidikan agama. Mengapa agama salah? Karena kalau kita tidak memiliki agama, kita itu tidak mempunyai peraturan. Hidup itu kita itu nggak ada aturan lah ya. Apa dibilang ya? Ya nggak ada jalan tujuan itu. Jadi ya nggak jadi apa-apa gitu bisa dibilang. Nah, oleh karena itu harus beragama dan kebebasan beragama itu yaitu terserah kepada diri manusia masing-masing. Ada yang agama Kristen, agama Islam, ya, Kristen itu pun ada dua, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Mungkin di sini ada nggak teman-teman kalian yang berbeda agama gitu, atau toleransinya, atau mungkin ras lain? Di
itu apa namanya sangat beragam. Ada 100 abang, taruhnya ada 5. Bagaimana cara kita mereka? Apakah mungkin saling ejek mengejek saat rasis sah atau saling toleransi? Ketika mungkin Natal di apa orang diskriminasi kue dan ketika Muslim lebaran kasih ketupat atau apa? Ini Pak, kami dalam hubungan itu selalu bagus. Dia pergi aku ikut, dia gak ikut ya aku gak ikut juga. Tapi untuk masalah pemberian dia itu dengan kalau jam makanan biasanya kami sering bagi. Tapi kalau masalah uang, kami mikir dulu. Ada perhitungan. Iya Pak. Oke, baik. Di sini mungkin Bapak akan membuat apa ya? Tugas individu lah, tugas kelompok. Nah, ini tugas individu ini mungkin akan mulai apa ya? Refleksi lah untuk hari ini. Jadi bukan PR nanti ada yang mau. Ini tugas sekarang untuk tugas. Nah, ini ada Bapak kita 2 soal aja. Catat dulu. Nah, yang pertama itu ialah soalnya mengapa kita itu hidup harus saling bertoleransi dengan agama lain. Nah, yang kedua, apa tadi? Saya kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan kepada manusia lain dan mengapa kita harus berguna untuk sesama. Jadi itu mungkin soal 2 apa yang itu ada penjelasannya. Nah, oke, itu Bapak beri waktu 10 menit lah. Nah, oke, karena udah 10 menit waktunya mungkin bisa sekalian jawab sekarang untuk Rizky pertama. Yang pertama Pak, pertanyaannya adalah mengapa kita harus saling menghormati antara umat beragama? Menurut saya Pak, agar circle kita itu banyak. Oh, betul. Dan kita punya banyak teman. Oh, ya. Lalu untuk yang kedua, apa kita bisa berguna agar kita lebih mengapa kita harus berguna bagi orang lain Pak? Menurut saya karena jika kita tidak berguna Pak, mungkin kita jadi tumbal kan? Tumbal apa itu? Bisa jadi tumbal proyek itu malah jadi gitu Pak. Ya, itu. Maka kita itu harus saling bertoleransi terhadap orang lain. Kita itu harus seperti ini toleransi karena kita tinggal di Indonesia yang punya keragam banyak agama. Nah, kalau kita tidak toleransi, di sana cuma negara ini. Terus kita ini manusia sosial, harus berkawan. Kita juga nggak mungkin misalnya beragama ini berhubungan sama dia juga yang sama samanya. Nggak mungkin kan? Itu namanya fanatik. Jadi kalau yang untuk pertanyaan kedua, kenapa kita sebenarnya pada orang tua kita itu apa ya? Kalau orang tua itu udah rawat kita dari kecil, dirawat kita sampai apa kita kebutuhan kita diutamakan. Jadi cuma satu kita harus baik padanya, kalau kita sukses untuk mengembangkannya. Untuk sama keluarga lain. Ya apa ya? Karena kita tadi sosial, jadi kita harus booking dulu dengan orang lain, orang itu berdua sama kita. Oh, saling menguntungkan, simbiosis dan saling menguntungkan. Iya, aku peduli perlu gitu lah. Jangan faktor keluarga ya. Ya, jangan datangnya pas perlu doang. Untuk Rizky jawaban nomor 2 apa? Bagaimana Pak? Pertama dari Bapak Enggak, yang kedua kan kita berbakti pada tua sama kenapa dulu kita harus berguna untuk sesama gitu. Jadi begini, yang terkait masalah yang saya bilang agar kita jadi jumlah kebaikan itu, saya nampak ini kami. Jadi dalam pandangan kami, biasanya orang yang tidak berguna itu akan mendapat sial. Kenapa gitu? Karena dia tidak berguna Pak. Mungkin aja dia akan menerima kesialan dengan leceh dari orang lain. Jadi dan dia tidak menjadi tumbal, tapi dia harus berguna. Terjadi itu Untuk sama orang lain. iya, Ya, orang sendiri. itu
orang tua sendiri untuk balas diri. Tapi kan orang apa jasa orang tua itu nggak bisa terbalas. Itu Pak. Jadi gini, kita nggak bisa membalas secara spesifik. Jadi apakah kita harusnya nggak membayar satu pun? Itu kita bayar sebagian. Ibaratnya utang Pak. Nggak kau bayar, setidaknya bayar langsung dia. Bayar. Soalnya kan juga kayak kasih buku nggak akan bisa kita balas. Karena juga kasih ibu. Ada beda, tak terikat sepanjang masa. Oke, ya. Nah, mungkin kan kita udah waktunya pun udah juga tinggal 5 menit lagi ya. Mungkin kita langsung apa ya? Penutupan aja lah ya. Oke, untuk itu mungkin kita pimpin doa penutupnya. Jadi teman-teman, kita sudah melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Banyak kita berdoa agar pembelajaran tadi masuk ke bisa kita lakukan dengan Bisa diamalkan. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik semuanya. Karena waktu Bapak juga sudah habis juga di sini. Bapak kami undur diri dan satu lagi. Ada tugas PR, itu hampir dari Bapak sampai. Nah, ini kan udah buku dibagi dari kepala sekolah, ada nomor. Nah, buka halaman 12. Nah, di situ ada refleksi soal A sama B. Ada yang di soal A ada 5, di soal B ada 5. Nah, itu kan yang kerjakan dan akan kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya dan akan kalian jawab langsung apa yang kepada saya tentang apa hasil jawaban kalian. Oke, ada pertanyaan? Makanya bukan dibayar. Oh, kalau untuk buku itu kita nggak bayar, kita gratis. Karena itu ada dari pemerintah dan apa? Oke, oke kawan, Hidup di negara Anda. oke kawan, baik. Oke, karena waktu Bapak sudah habis.